Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah Haji Qalbu rahimakumullah. Mari kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Kita meneruskan dalam kitab Marokil Ubudiyah, tingkatan-tingkatan seorang dalam beribadah untuk menuju ubudah, penghambaan kita pada Allah, masih mengenai tentang menuntut ilmu. Adalah orang yang menuntut ilmu, punya ilmu tidak dijalankan, dan orang yang tidak menuntut ilmu itu adalah wail, celaka. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fitarin amin ya rabbal alamin. Prinsipnya wahi aidzin la yakunu adzabul alim a'dhamu min adzabil jahil. Dan ketika dengan demikian, maka siksaan orang alim itu lebih hebat dibandingkan siksaan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah celaka juga, karena dia tidak ma'rifat. Karena bil ilmi itu akan bisa ma'rifatun nafsi, dan akhirnya menjadi ma'rifatullah. Man arah nafsak faqad arafana rabbaka. Ini ya Bapak sekalian. Nah, dengan demikian pengertian ini adalah dari i'rabnya. Syekh Nawawi mengatakan keberadaan masing-masing dari dua zorof, lafadz alfa muratin dan lafadz marotan, artinya mana tingkatan-tingkatan seorang akan celaka itu, adalah di dua tempat, yaitu siksaan dan kebinasaan. Artinya bisa dua itu. Jadi siksa karena memang orang itu melakukan sesuatu yang dilarang. Binasa adalah orang yang melakukan sesuatu yang memang apa? Memang melawan. Kalau siksaan itu karena melakukan dosa. Kalau kebinasaan halaka itu karena rusak dan memang dia tidak ada niat sama sekali. Namun tidak diperbolehkan hal itu apabila keadaan lafadz wailnya itu makna jurang. Jadi bisa wail itu karena siksaan, karena kebinasaan, karena jurang, ya. Dan semuanya itu adalah ismun dzatin, yaitu satu nama zat yang gradasinya seseorang dalam hal ilmu itu berbeda-beda. Nah, dengan demikian Syekh Nawawi mengatakan na'am wa yahasabul adadi faqad dunal hayati fayumkinu ayyakunal adabu wahidu asadu min alfin bi ad'afin. Ya. Sesuai dengan bilangan saja, bukan dalam bentuk. Bentuknya sama-sama mendapatkan ghadab, bentuk dari marah Allah kepada orang yang enggak mau menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu karena sesuatu urusan dunia, atau orang berilmu tidak menjalankan. Nah, maka dapat dimungkinkan bahwa satu siksaan lebih berat dibandingkan dari siksaan yang lainnya yang berlipat ganda. Intinya itu Bapak sekalian.
Wa aidan annal alima idza taraka wajiban aw fa'ala muharraman, dan juga sesungguhnya seorang alim tahu dan dia meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, wa yu'adzibullah ta'ala, maka Allah juga akan azab. Bahkan tadi disebutkan bisa lebih sadid daripada orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu, tidak mau belajar juga celaka. Ya juza ayyakuna ta'dzibuhu ta'ala lahu tadhiran lahu kadza qala ba'dhum, yaitu maka boleh jadi siksaan Allah kepada orang alim, ya, tahu tapi menjalankan kesalahan, disiksa tapi untuk apa? Mensucikan kembali. Ya. Demikian para ulama mengatakan. Wala al-makna ma yuqalu, dan perkataan mana ini terdapat suatu pendapat mengatakan az-zabaniyah tasra'u lil ulama ghairil amilin qabla abdatil authan, malaikat zabaniyah akan cepat menyiksa ulama yang tidak mengamal ilmunya sebelum penyembah-penyembah berhala ini. Jadi orang alim itu juga berat. Orang alim itu berat. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan al-alimu habibullah walau kana fasikon. Ada satu yang mengatakan orang alim adalah juga masih kekasih Allah, karena dia mau belajar, tapi celaka kalau tidak mengamalkan. Tapi dia masih disenangi Allah daripada orang yang tidak mau belajar sama sekali. Jahil, ya. Wal jahilu adullah walau kana abidan, dan orang yang bodoh itu adalah musuh Allah, nggak mau makrifat. Karena kunci makrifatullah itu kalau orang itu aqobatul ilmi, melalui tahapan tanjakan yang disebut dengan aqobatul ilmi. Fil awali fi kibadil minhajul abidin. Jadi aqobah pertama seseorang untuk bisa makrifat itu berilmu. Baru yang kedua aqobatut taubah, baru bertaubat. Itu Bapak sekaliannya. Dari orang yang bodoh meskipun ahli ibadah itu lebih jelek daripada orang alim tapi punya dosa. Gitu. Nah, dikisahkan begini Bapak sekalian. Ada seorang alim, ya, dan orang fasik didatangi seorang wali. Lalu Bapak Ibu sekalian, wahai hambaku, aku telah terima doamu dan aku memberi ampunan kepadamu akan dosamu, maka tinggalkanlah ibadah dan beristirahatlah. Seorang waliullah itu mendatangi seorang bodoh yang alim, seorang bodoh yang ahli ibadah. Dikatakan seperti itu. Maka orang itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya mengharapkan hal itu, memang aku mohon maafmu. Dan sesungguhnya aku selalu memujimu biar aku engkau kasihi. Dan saya bersyukur padamu biar engkau tambah nikmatmu. Dan saya telah menyembahmu sejak sekian kali. Tapi karena sudah diampuni, ya sudah. Nah, ini saking bodohnya. Maka jadilah ahli ibadah sebagai orang pendosa dan menjadi kafir kembali karena kebodohannya. Jadi dia beribadah bukan dalam ubudah penghambaan, tapi dia beribadah dalam rangka ujrohnya dia orang yang beribadah. Nah, ini ya beda ya. Begitu diampuni, kumat lagi. Begitu dikasih nikmat, lupa lagi pada Allah. Kemudian seorang wali itu mendatangi kepada orang alim. Dan pas waktu itu dalam satu cerita kitab Marokil Ubudiyah itu disebutkan orang alim itu, astagfirullahaladzim, sedang minuman keras. Ya. Faqala ya abdi, maka seorang wali berkata, wahai seseorang, takutlah terhadapku, aku adalah Tuhanmu, aku telah menutupi dosamu, namun engkau tidak malu terhadapku, maka sungguhnya
aku hendak membinasakanmu. Ini adalah orang alim yang tadi yang sedang minum keras. Lalu orang alim yang fasik tadi menghunus pedangnya keluar dari tempatnya berkata, wahai terkutuk, engkau tidak mengenal Tuhanmu, maka sungguhnya aku akan memberitahumu akan Tuhanmu sekarang. Ini suara kan? Suara hatifah gitu ya. Nah, artinya fafarrada dzalikal qail fa'alima bidzalika syarafal ilmi wa ahlihi. Maka larilah si pengucap itu dapat diketahui dengan hal di mana seorang alim itu mengetahui Tuhannya meskipun dia fasik. Apa yang ingin saya sampaikan dari cerita ini dalam kitab Maraqil Ubudiyah, para bapak sekalian, dua saja. Yang terbaik adalah alim dan mengamalkan. Yang jelek adalah orang yang tidak mau menuntut ilmu seperti pada setiap pagi hari Sabtu, Sabtu, Selasa dan Kamis nggak mau belajar. Belas nol pudul nggak gelem. Nah, itu itu celaka. Nah, yang kedua, orang yang punya dosa alim karena tahu Allah, maka Allah lebih mencintai itu. Jadi cerita ini adalah orang yang orang yang menuntut ilmu, punya ilmu diamalkan, itu gradasinya yang tertinggi. Wa'lam wa qala al-mu'allif hadzal kitab, wa'lam dan ketahuilah wahai saudara-saudara aji kolbu, ayyuhal murid, wahai orang-orang murid, litolibil ilmi, orang yang menuntut ilmu itu adalah annan nasa fi talabil ilmi ala thalathatin ahwalin aw maratibin. Orang menuntut ilmu itu ada 3 tingkatan dan 3 derajat. Ahwalin atau maratib, ada tingkatan. Apa yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang tertinggi orang menuntut ilmu seperti insya Allah kita ini, yaitu rajulun talabal ilmi liyattakhidhuhu zadahu ilal ma'ad. Orang yang menuntut ilmu untuk menjadikannya sebagai bekal menuju negeri akhirat. Ini yang pertama, bukan yang lain. Karena nanti makosid kita itu adalah akhirat, wasilahnya di dunia. Seringkali orang lupa, makosidnya dilupakan, wasilahnya yang didulukan. Dunia seakan-akan segalanya, akhirat di nomor sekian. Lah ini kebanyakan orang seperti ini, lupa tujuan, asik dengan proses, yaitu di dunia ini. Itu ayyaj'alahu adalah orang menjadikan ilmunya itu ayyil akhirat, untuk akhiratnya. Fa innaha ma'adul khalqi, karena negeri akhirat adalah negeri akhir dari semua makhluk. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi wad darul akhirah fahadha minal faizin. Orang menuntut karena akhiratnya itu, ia tidak menjadikan ilmunya kecuali hanya apa? Illa wajhallah, kecuali ridho, kecuali ingin bertemu. Wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Wa fil jannati bi ru'yatil alamin adalah doanya bagi orang-orang yang tarekoh, orang yang makrifat. Bagi orang biasa, inginnya hanya masuk surga saja, tidak ketemu pemilik surga. Tidak ingin ketemu dengan pencipta surga. Yang penting mlebu surga. Nah, bagi orang yang tarekoh, yang makrifat, wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Jadi yang pertama, ini derajat yang tertinggi, walam yaksid bihi illa wajhallah wa darul akhirah minal faizin, yaitu dia akan mendapatkan keuntungan
yang sangat banyak bagi orang yang punya bercita-cita nuntut ilmu, tujuannya adalah akhirat, wajhallah, untuk bertemu dengan Allah. Siapa? Ayun najini min adzabillah ta'ala al-lahiqina bil khair, yaitu orang-orang yang selamat dari siksaan Allah, yaitu orang-orang yang direkatkan dengan seluruh kebaikan. Di dunia baik, di akhirat baik, di tempat kerja baik, dimanapun selalu berjumpa dengan orang baik, dirinya menjadi baik. Inilah ilmunya yang ditujukan untuk akhirat. Nah, tanda-tandanya. Wa qala al-mu'allif wa alamatu alimil akhirati salasatun. Tandanya orang yang alim, orang yang menuntut ilmu untuk akhiratnya salasatun. Tandanya ada 3. Wa hiya adabun talibid dunya bil ilmi. Dia tidak mencari dunia dengan ilmunya. Maaf Bapak sekalian, seperti saya, para dosen, guru besar, jangan ngejar uang karena ngajar. Aku tak ngajar, sekali ngajar engkau oleh semene, jangan. Urusan nanti ada bisyarahnya, itu urusan lain. Jadi tujukan mengajar itu adalah memang perintah Allah. Jangan karena mencari uang karena ngajarnya. Jadi tolabid dunya bil ilmi wahya ada mutalibid dunya bil ilmi, tidak mencari dunia karena ilmunya. Yang kedua, wa kaunu qasdihi bil istighali bil ulumi naila sa'adatil akhirah. Keadaan tujuan menuntut ilmunya dengan menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu guna meraih akhirat. Jadi ini takhalli, sibuk. Sibuknya bukan urusan dunia. Sibuknya adalah untuk akhirat dengan belajar ilmu, khususnya ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Syukur-syukur alhamdulillah amalit thariqah, mengamalkan thariqah. Bukan sekedar ahli tasawuf, tapi mau mengamalkan. Apa? Orang yang tahu memang tujuan kita akhirat, kok tidak mau berthariqah, berarti dia tidak mau jalan menuju Allah. Tahu tapi nggak mau. Nah, karena apa? Karena tadi istigholanya itu fit dunya, sibuknya urusan dunia. Bukan al istighola illa sa'adatil akhirah, bukan karena ingin kebahagiaan di akhirat. Tandanya di situ ya Bapak sekalian. Kalau kita sibuk urusan dunia berarti kita bukan terlalu akhirat. Tapi kalau dunia kita jalanin tapi orientasi kita akhirat, ini adalah al-ilmu lil akhirat. Maka fayakunu mu'taniyan bi ilmil batin. Orang-orang seperti ini lebih mementingkan ilmu batin, ilmu spiritual, ilmu thariqah, ilmu tasawuf, ilmu yang menghunjamkan nama Allah di dalam kolbunya. Sa'isan liqalbihi bimujahadatin nafsi, sebagai orang yang mengatur hidupnya, hatinya adalah untuk memerangi nafsunya, nafsu dunia, nafsu kekuasaan, dan nafsu-nafsu yang lain. Ditundukkan dan kita menjadi orang yang mementingkan akhirat. Karena apa? Kita mempelajari ilmu batin. Ilmu batin akan melahirkan apa? Sertama ilmu yakin, ainul yakin, dan yang terakhir apalah? Hakul yakin. Hakul yakin berarti itu adalah ilmu spiritual, dan ini zikirnya melalui zikir latifah. Orang yang berzikir latifah, latifatul qalbi, dibersihkan, latifatul ruhnya, sirnya, akhfa, khofi akhfa,
natikohnya, otaknya dibersihkan, dan jamil badan dibersihkan, itu apa? Untuk menuju ainul hakul yakin, akan mendapatkan namanya nafsul kamilah, nafsu yang apa? Mempunyai nafsu diri kita itu yang kamilah, yang sempurna. Setelah awalnya nafsul lawamah, terus latif nafsu sampai menuju radiyah, mardiyah, mutmainah, terus sampai kamilah yang sempurna. Ini yang kita tuju. Yang ketiga, Bapak sekalian, wa kunu itimati fi ulumi ala itibai sahibis syari'atillahi ta'ala wa syari'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyandarkan ilmunya untuk mengikuti perintah Allah, syariat-syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi af'alihi wa aqwalihi, dalam perbuatannya dan segala ucapannya. Itu ya. Wa alamun adami talibid dunya, ya. Sedangkan tanda tidak mencari dunia dengan ilmu adalah sebagai bidunya bil ilmi ayyakuna awala amilin bil amri mustanibin linnahi, yaitu menjalankan perintahnya dan menghindari seluruh larangan-larangan Allah. Cirinya itu aja. Wa ayyakuna mustaniban, dan keadaan sebagai orang yang menjauhi dari hidup yang bermewah-mewah. Taraful mat'amin, hidup bukan untuk ma'an, ya. Al hayatu lil ibadah, bukan al hayatu lit ta'am. Tujuan hidupnya untuk ibadah, bukan makan-makan. Wa maskanin, dan dia adalah memiliki tempat yang bermegah ria. Wa malabis, dan pakaian yang bling-bling lah. Kalau orang sekarang ini bling-bling. Mencorong, bagus. Bukan itu tujuan, bukan urusan makan, bukan urusan tempat, bukan urusan penampilan, tapi adalah kita akhirat. Awa ayyakuna munajilan munqabidan an mukhalatatis sultan. Ini mohon maaf untuk kita semua. Dan orang yang berilmu untuk akhirat adalah ayyakuna, keadaannya munajilan muqabidan, ya, dia menghindarkan diri dan menjauhkan min mukhalatati sultan, yaitu menjauhi pergaulan dengan penguasa. Jadi kita tidak menjadi subordinnya penguasa, tetap penguasa kita atau Allah atau Rasul wa ulil amri minkum, iya, tapi kita tidak boleh menjadi alatnya. Illa linushilahum, boleh datang kepada sultan kalau memberi nasihat. Aulirati madhalimi ilal arbabiha, dan memberitahu kepada sultan agar hak-hak rakyat yang terdolimi itu dikembalikan. Bapak Ibu sekalian, begini, Bapak perintah jangan ya, rakyat harus dikembalikan hak-haknya. Awil syafa'ati min mardhatillah ta'ala, dan dalam rangka memberitahu agar dia itu lebih dekat mencari keridhaan Allah. Itu boleh ketemu. Tapi kalau ketemunya minta-minta jabatan, tidak baik. Itu ilmunya kurang baik. Wa ayyalla yakuna musari'an ilal qafatawi, dan dia tidak menjadi sebagai orang yang tergesa-gesa dalam berfatwa. Jadi orang yang alim itu biasanya hati-hati, tidak membuat fatwa gampang serampangan. Ka'an yadullu ala man huwa a'lamu minhu, seperti selalu menunjukkan lebih mengedepankan orang lebih alim dari dirinya, maka seakan-akan dia orang pintar, itu enggak. Nah, ini ada satu cerita Bapak sekalian, ini tidak usah saya bacakan matannya ya. Jadi diceritakan oleh Syekh Surah bin Hani, beliau berkata, saya pernah mendatangi Sayyidatina Aisyah
radhiyallahu anha, saya bertanya kepada beliau tentang mengusap di atas khuf, ya kasut. Jadi wudhunya tidak lepas sepatu ya. Lalu beliau berkata, harusnya Anda tanya Sayyidina Ali bukan saya, karena Sayyidina Ali biasa perang bersama Rasulullah, bukan saya, kata Sayyidatina Aisyah. Maka kami pun bertanya kepada Sayyidina Ali. Itu caranya gitu, bukan langsung saya pintar langsung tes, enggak. Jadi di-compare dulu. Dan di sebagian diriwayatkan Syekh Sa'ad bin Hisam Al-Amr bahwasanya beliau pernah mendatangi Sayyidina Ibnu Abbas bertanya tentang sholat witir. Nah, Sayyidina Abbas, bersediakah saya tunjukkan Anda tentang orang yang paling mengetahui di antara penghuni bumi mengenai sholat witirnya Rasulullah? Syekh Sa'ad berkata, siapa? Sayyidina Abbas mengatakan, Sayyidatina Aisyah. Maka pergilah kepada beliau lalu bertanyalah kepada beliau tentang itu. Ya, karena Aisyah kan istrinya, sehingga kalau sholat malam semalaman itu berapa witirnya, ya, yang penting ganjil kan. Nah, artinya memang pernah Ibnu Abbas bersama-sama sholat witir, tapi yang lebih tahu adalah istrinya. Contohnya itu ya. Kemudian diriwayatkan dari Syekh Imran bin Hatton, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang sutra. Ya, datanglah kepada Ibnu Abbas, kata Sayyidatina Fatimah, saya pun bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Abbas berkata, tanyalah kepada Ibnu Umar. Nah, itu. Jadi tanyanya seperti itu ya, Bapak sekalian. Maka apapun pertanyaan tidak langsung dijawab. Setelah diberitahu oleh Abu Hafiz bahwa Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah bersabda, innama yalbasul kharira fid dunya malla khalaqallahu fil akhirah. Sesungguhnya yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak lagi berhak memakai sutra, pakaian yang baik nanti di akhirat, sudah di dunia. Hal inilah contoh bahwa orang yang alim tidak merasa alim dan dia akan ada yang lebih alim lagi. Terakhir Bapak sekalian adalah wa rajulun talabal ilmi liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Yang kedua, menuntut ilmu adalah agar ia dapat membantu dengan ilmunya itu atas kehidupannya yang segera, artinya dunia. Ail hadiratin, yang dia sedang berlangsung, artinya dunia ini. Ya. Wa yanalu bihi ail ilmul izza wal jah wal mal wal qudrah wal manzilah. Dengan ilmu itu dia meraihnya keagungan, kehormatan, kemuliaan, harta, kedudukan. Ini adalah orang yang kedua. Moga-moga kita dijauhkan dari menuntut ilmu seperti ini. Urusan orang pintar sugih itu bukan karena ilmunya, memang karena kehendak Allah. Banyak orang yang pintar tidak sugih juga banyak. Banyak orang yang tidak pintar juga sugih banyak. Lah gitu loh Bapak sekalian. Kaya itu karena Allah. Itu apa? Bil ismatillah, karena pembagian Allah. Kan rezeki pernah kita sebutkan ada 4 jenis rezeki. Setiap orang berbeda. Allah sudah bagi. Orang yang kerjanya biasa, uangnya banyak. Tapi ada orang yang kerja keras, tapi uangnya sedikit. Jadi ini Allah sudah membagi. Tidak usah iri, tidak usah meri. Orang biasa-biasa tak tahu punya kedudukan, ya udah kehendak Allah. Orang ngejar siang malam nggak dapat, ya nggak apa-apa, karena memang Allah tidak menghendaki. Nah, kalau kita meletakkan ilmu seperti ini, berarti orang ini adalah urusan dunia, dan ini bahaya. Wa alimun bidzalik
mustas'iron fi qalbihi rikakata halihi, dan orang yang mengerti dengan hal ini, yang menyiratkan di dalam hatinya akan suatu kelemahan kondisinya, yaitu apa? Aidhafa qalbihi, hatinya lemah, hatinya jauh dari Allah, karena dia mengira kalau dengan berilmu kaya. Enggak, bukan itu. Berarti dia apa? Jauh dari Allah, ilmunya lepas dari Allah, batinnya adalah lepas dari Allah. Faqaluhu rikakan ma'mulun li'alimun wa mustas'irun. Adapun ucapan Imam Ghazali adalah ma'mul, objek tindakan bagi kalimat alimun dan mustas'irun, ya. Wahisatan, dan dia akan mendapatkan kehinaan. Kami duitan kuwi, gitu loh. Sering dengar enggak Bapak sekalian? Itu wis pokoke lek karo ketemu wong kuwi isinya duit tok. Ya, isinya njaluk duit tok. Jadi ini jadi itu, orientasinya uang. Nah, maksidihi, yaitu tujuan darinya. Ini artinya bi fathis shad atau maksudin, yaitu dengan fathah shad, yaitu tujuannya hanyalah uang. Jadi kehinaan. Nah, fahada minal mukhatirin, dan orang ini adalah termasuk orang yang bahaya. Kalau orang itu kami duitan, itu orang bahaya. Ail muqarrabina anfusam ala khatari halak, dan orang ini akan mendekatkan dirinya kepada kehancuran, ya. Fa in ajaluhu qablat taubah, lalu jika telah tiba baginya olehnya ajalnya sebelum taubat, ya artinya dia dunia terus, belum sempat tobat, belum sempat torekoh, ya, belum sempat khusus menuju kepada Allah. Ay waktuhu alladhi yamutu fihi, tahu-tahu ajalnya sudah datang pada waktu itu, maka dia adalah min dalikal ghardi, yaitu dia lupa pada tujuan akhirat tapi terkesima dengan urusan dunia. Khifa alaihim min su'il khatimah, na'udzubillahi min dalik. Bisa jadi orang ini akhirnya berkeakhiran su'ul khatimah. Na'udzubillah, ya. Bapak sekalian, moga-moga kita dijauhkan dari akhir hidup kita itu su'ul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa wal mautu bi ghairil iman, na'udzubillah, dan dia mati dalam keadaan tidak beriman. Karena apa? Dia tidak yakin Allah. Karena dia hanya yakin dengan ilmunya dia akan kaya. Tidak boleh. Wa baqiya amruhu, dan dia masih tetap, ya, fi khatil masyiati lillahi ta'ala, yaitu dalam pertaruhan kehendak bagi Allah. Maka fa in sya'a afa anhu wa illa fala, maka Allah berkehendak maka tidak memberi maaf kepadanya, dan jika tidak maka dia tidak dimaafkan Allah. Wa ayyufika, ya, lit taubata qabla khulul ajal, kecuali dia mendapatkan pertolongan Allah untuk bertaubat sebelum tiba saatnya ajalnya, yaitu kematian. Satu kalimat lagi. Dan dia wal adhafa ilal ilmi amal wa tadaraka ma qarrat fihi minal halal al ittihaqa bil faizin. Dia akan menyandarkan diri, ilmu dan amal, memperbaiki segala sesuatu yang ia lengah, di dalamnya berupa catatan, maka bergabung dengan orang-orang yang beruntung kalau dia mau dan diberi kesempatan untuk bertaubat. Tapi siapa yang tahu kita akan wafat? Itu siapa?
Memang kita sudah janjian dengan malaikat Israel. Ya Allah, malaikat Israel cabut saya waktu saya sujud ya. Nggak ada yang tahu. Nah, karena itu taubat menjadi penting. Ya, fa'in ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Karena sesungguhnya orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa sebelumnya, kama fil hadis, seperti bagaimana banyak disebutkan di dalam hadis-hadis. Demikian, terima kasih. Kita masih dalam orang menuntut ilmu tipe kedua, belum tipe ketiga. Nanti saatnya kita akan lanjutkan insya Allah di hari Selasa yang akan datang. Tersuhun, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.